Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat banyak sekali terjadi hal yang luar biasa besar dalam 2 hari terakhir. Dan saya bingung mau mulai dari mana. Tapi pada intinya kita melihat cryptocurrency market per hari ini mengalami rebound yang luar biasa kencang, terutama di Bitcoin. Dan kita bakalan bahas apa yang sedang terjadi di belakang layar, apa yang kira-kira menyebabkan, kemudian apa yang bisa kita expect berikutnya. Semua itu bakalan kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,29 triliun dolar atau naik sekitar 4,45%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Nah, dan menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin dengan kenaikan 4,89% menuju 62.604 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, ini mungkin sudah kalian baca dari 1-2 hari yang lalu dan mungkin kalian sudah melihat semua media gitu ya membicarakan hal ini, yaitu adalah percobaan pembunuhan calon Presiden Amerika Serikat sekaligus mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sedang melakukan kampanye dan kemudian ada sniper dari jarak jauh itu mencoba untuk melakukan pembunuhan, tapi hokinya gitu ya, beruntungnya Trump itu berhasil mengelak. Itu pun karena mungkin lagi ngelihat ke sebelah kanan atau kiri, saya lupa. Dan ketika dia menoleh ke arah kanan atau kiri itu, tiba-tiba ada peluru lewat. Jadi hanya terpaut sekian sentimeter teman-teman. Kita mungkin tidak lagi akan melihat Trump berada di dunia. Artinya kemungkinan besar bakalan meninggal dunia karena ditargetkan di arah kepala. Tetapi pada akhirnya kita melihat Trump berhasil survive. Pelakunya juga sudah ditembak mati. Sekarang banyak sekali konspirasi liar bertebaran di mana-mana. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah inside job, ada yang mengatakan ini adalah ulahnya CIA, ulah dari negara lain, dan seterusnya. Nah, kita nggak tahu yang mana yang benar, teman-teman. Semuanya masih simpang siur dan masih dalam tahap penyelidikan. Kita mungkin baru bisa mendapatkan ada data lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Tapi pada intinya, ini kemudian men-trigger gitu ya, semacam reaksi di cryptocurrency market. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, tetapi setelah ada berita Donald Trump itu dicoba bunuh, kita kemudian melihat ada volatility di market, terutama di Bitcoin ya, yang pada akhirnya kita melihat rally yang luar biasa kencang. Dan kalau misalnya kita bicara soal spesifik altcoin ya teman-teman, kita mungkin sudah melewati banyak sekali minggu di mana altcoin itu terus-menerus bleeding out gitu ya. Artinya terus mengalami penurunan. Tetapi saya mungkin mau sedikit kasih hopium ke kalian semua. Menurut Mustache di sini, kita sedang membuat satu fractal pattern. Artinya ada kesamaan pattern dengan apa yang kita lihat di 2 cycle sebelumnya, teman-teman. Di mana di 2015 dan juga 2016 kita juga membentuk satu pattern di mana ada double bottom diikuti higher lows. Nah, setelah higher lows-nya terbentuk, kita kemudian mendapatkan pergerakan parabolik. Nah, hal yang sama juga kita lihat di 2018-2019 di mana pada saat itu kita juga mendapatkan semacam double bottom diikuti higher lows dan kemudian ada fase parabolik akhir. Nah, kalau kita lihat untuk cycle kali ini sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Kita juga mendapatkan ada semacam double bottom di sini diikuti ada higher lows yang berpotensi diakhiri dalam waktu dekat dan kita bisa expect akan ada altcoin season. Nah, teman-teman, altcoin season ini tentunya juga akan sangat kita harapkan terjadi ketika Bitcoin sedang naik kencang, teman-teman. Karena kalau misalnya Bitcoin struggling atau kesulitan untuk mendapatkan momentum bullish,
sedangkan altcoin mengalami kenaikan atau kita mungkin bisa katakan sebagai mini alt season, maka biasanya altcoin seasonnya tidak akan bertahan lama. Nah, yang kita harapkan terjadi, Bitcoin breakout ke all time high yang baru, kemudian membentuk base baru mungkin di area 70, 80 atau 90 ribu. Nah, pada saat itu kita mau melihat altcoin catch up, dan itu mungkin bisa menjadi altcoin season yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu kalian jadikan sebagai perspektif bahwa memang benar kita memang melihat altcoin kesulitan dalam beberapa minggu terakhir, tetapi pattern yang kita lihat terbentuk di sini masih tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Memang biasanya di mid cycle altcoin itu bakalan nge-lag gitu. Biasanya Bitcoin dulu naik kencang, setelahnya baru bakalan altcoin catch up. Nah, saya expect kalau misalnya Bitcoin terus melanjutkan momentum bullish-nya di sini, maka harusnya tidak lama kemudian kita bisa melihat altcoin juga mulai akan start untuk catch up, terutama ketika Bitcoin mungkin sudah masuk ke area all time high yang baru. Yaitu sedikit hobi untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder. Nah, kalau kita bicara juga soal kenaikan harga Bitcoin, tentunya juga tidak terlepas dari yang namanya global liquidity ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya diperhatikan, ada semacam cycle kalau kita bicara soal global liquidity, dan dalam beberapa cycle terakhir kita melihat global liquidity-nya itu bertahan kurang lebih 3,75 tahun atau hampir 4 tahun lah di satu cycle global liquidity-nya, dan kita berada di awal cycle tersebut menurut si TechDev. Nah, setiap kali kita melihat global liquidity itu mengalami peningkatan yang drastis, maka pada saat itu juga Bitcoin akan melakukan hal yang sama. Ini sudah terjadi dari bercycle-cycle sebelumnya, teman-teman. Dan guess what? Kali ini kita juga sedang berada di awal fase peningkatan global liquidity. Dan kalau misalnya ini terus berlanjut, teman-teman, maka kita juga bisa expect bahwa Bitcoin cepat atau lambat bakalan kembali break ke all-time high yang baru dan masuk ke fase price discovery. Dan perlu saya ingatkan teman-teman, karena kemarin saya tidak sempat membuat video untuk kalian, minggu ini sebenarnya tidak banyak data dan event ekonomi yang terlalu signifikan dari Amerika Serikat, selain mungkin di tanggal 16 Juli, itu ada data retail sales yang diekspektasikan mengalami penurunan dari 0,1 menjadi 0%. Tetapi sisanya hanya ada beberapa yang menurut saya ya lumayan lah gitu ya, yaitu adalah building permits, kemudian ada speech dari beberapa anggota Fed, tetapi sisanya kita mungkin hanya akan melihat continuing jobless claim dan juga initial jobless claim di tanggal 18 Juli. Sedangkan untuk tanggal 19 Juli kita juga akan melihat beberapa anggota The Fed bakalan memberikan speech. Tapi sisanya tidak ada yang terlalu signifikan menurut saya. Jadi secara overall kalau kita bicara data dan event ekonomi untuk minggu ini sebenarnya cukup quiet. Tetapi itu bukan berarti kita tidak akan melihat volatility di market, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali hal extraordinary yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Terutama mungkin kita bicara soal Bitcoin. Kenapa? Karena dalam beberapa minggu terakhir, teman-teman, banyak sekali hal luar biasa terjadi. Dimulai dari rumor Mt. Gox bakalan mengembalikan Bitcoin, ratusan ribu Bitcoin ke para pengguna Mt. Gox, diikuti pemerintahan Jerman yang kemudian pengen menjual semua Bitcoin yang berhasil mereka sita. Diikuti kita melihat data ekonomi dari Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa inflasi telah mengalami penurunan, unemployment rate mengalami kenaikan, sehingga kita melihat ada perubahan lagi di sentimen market. Jadi semua hal itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Belum lagi 1-2 hari terakhir kita dikejutkan dengan berita bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu kemudian dicoba untuk dibunuh. Itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir, teman-teman. Dan sebenarnya dari minggu kemarin, kalau misalnya teman-teman setiap hari menonton video saya, harusnya tahu gitu ya, bahwa saya udah sampaikan. Cepat atau lambat, teman-teman, persoalan Mt. Gox dan juga persoalan pemerintahan Jerman yang menjual Bitcoin-nya itu akan dilupakan. Belum lagi, kita tahu bahwa pemerintahan Jerman telah menyelesaikan penjualannya karena Bitcoin-nya udah nggak ada lagi di wallet. Nol. Kalaupun ada sisa, itu adalah hasil dari orang-orang iseng yang mengirimkan ke wallet tersebut. Tapi sisanya tidak ada lagi yang bisa dijual. Soal Mt. Gox, oke. Mungkin masih akan ada selling pressure dari Mt. Gox, tetapi jika market dalam keadaan sentimen yang baik, yang optimis, teman-teman, maka saya rasa
selling pressure tersebut akan bisa diabsorb atau akan bisa diserap, teman-teman. Nah, kita melihat 1 minggu terakhir sebagai buktinya. Penjualan besar-besaran dilakukan oleh pemerintahan Jerman. Puluhan ribu Bitcoin itu dijual dalam kurun waktu 1 minggu. Dan kita melihat Bitcoin berhasil bertahan dan menyerap selling pressure tersebut. Kalau kalian argue bahwa Bitcoin yang dipunyai oleh Mt. Gox jauh lebih banyak, ya saya setuju. Tetapi apakah kalian yakin bahwa semua yang dikembalikan itu bakalan menjual? Kalaupun kita anggap ada 50% yang mau menjual, yaitu mungkin berarti 50-60 ribu Bitcoin yang bakalan dijual di market. Dan itu adalah hal yang sama dengan yang kita lihat kemarin ketika pemerintahan Jerman menjual. Mereka juga berjualan puluhan ribu kok. Itu pun dalam keadaan sentimen market yang tidak terlalu optimis. Sehingga kita kemudian melihat Bitcoin berhasil breakdown di bawah 60 ribu. Tapi saya rasa kalau misalnya sentimen market dalam keadaan yang sangat positif, dan orang-orang yang mendapatkan Bitcoin yang dari Mt. Gox itu mau jualan, kita kemungkinan hanya bakalan mendapatkan semacam sideways movement. Kalaupun tidak rally, tapi sekedar sideways. Hanya untuk menyerap orang-orang yang mau jualan tersebut. Nah, di video terakhir juga teman-teman saya sampaikan pada saat itu. Apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin di time frame kecil adalah sesuatu yang menurut saya cukup positif. Kita mendapatkan ada rally, breakout dari symmetrical triangle di sini, dan kita kemudian membentuk konsolidasi atau membentuk base baru. Saya sampaikan di video terakhir. Maka saya sampaikan pada saat itu bahwa saya melihat 70-80% probabilitasnya adalah kita akan melihat Bitcoin untuk setidaknya rally ke area $60.000. Yang saya expect sebenarnya akan ada selling pressure di sana. Nah, kita memang melihat ada selling pressure, teman-teman. Tapi itu tidak cukup untuk menahan Bitcoin di bawah 60.000. Menunjukkan bahwa buying pressure ternyata lebih besar daripada ekspektasi saya. Nah, ini mungkin saya nggak tahu ya, sangkut pautnya apakah ada dengan yang terjadi kepada presiden atau mantan presiden Donald Trump, sehingga membuat market kemudian merasa saya harus beli Bitcoin gitu. Nah, saya nggak tahu sangkut pautnya di mana gitu ya. Tapi kalau logika saya saya mengikuti logika saya adalah orang-orang mulai menyadari gitu bahwa sekarang dunia dalam keadaan yang chaos gitu. Kita melihat ada perang Rusia, Ukraina, ada perang juga di Palestina dan juga Israel yang berpotensi memicu perang dunia ketiga. Lalu juga kita diperlihatkan salah satu event yang kemungkinan akan masuk ke dalam buku sejarah, yaitu percobaan pembunuhan mantan presiden Donald Trump. Orang-orang mungkin mulai menyadari gitu bahwa dunia sekarang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan mereka perlu mengamankan aset mereka. Dan sepertinya gitu ya, tujuan dibentuknya Bitcoin sebagai digital gold sekarang mulai menjadi kenyataan. Kita melihat emas udah naik duluan, teman-teman. Udah jauh naiknya kenceng. Kalau misalnya kita berbicara soal gold, naiknya itu udah berapa persen dari sini? Kurang lebih 20% dari Februari tahun 2024 kemarin sampai sekarang. Kalau untuk kategori gold itu sudah pergerakan yang luar biasa kenceng. Ya kan? Dan sekarang orang mulai mungkin merasa bahwa Bitcoin bisa menjadi salah satu alternatif juga bagi mereka yang mau memprotek asetnya. Tapi itu logika saya, teman-teman, opini saya pribadi. Saya nggak tahu apakah dari teman-teman juga ada yang mempunyai pendapat. Apakah rally yang kita lihat di sini memang pure katalisnya adalah kejadian kemarin, ataukah ada sesuatu yang mungkin berada di belakang layar yang tidak kita detect yang kemudian menyebabkan pump di sini? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Tapi regardless, teman-teman, ini harusnya kita akan sambut dengan sangat baik, yaitu adalah closing weekly candle kurang lebih di area 60.500-an. Roughly di sana. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat closing weekly candle lagi di atas area 60.000. Itu adalah satu hal yang baik kita lihat terjadi di Bitcoin. Nah, yang kedua, tentunya ini obvious banget, adalah bahwa pada akhirnya kita kembali bisa break di atas area yang harusnya merupakan major resistance. Sebelumnya merupakan major support.
Ya walaupun teman-teman, kita masih perlu ya menunggu daily close hari ini mungkin di atas 61.500. Oke? Sekarang kita sedang rally gitu ya, tapi mudah-mudahan kita mampu maintain hal tersebut. Kita nggak pengen melihat ada rejection besar di sini dan kemudian kita kembali close di area kotak ini. Nah, itu adalah hal terakhir yang mau kita lihat terjadi. Karena kalau itu yang terlihat, maka saya harus sedikit waspada dan untuk menyatakan bahwa kita telah berhasil untuk flip area 60.000 ini kembali menjadi area support. Saya mau market mampu breakout dengan confidence dan stay di atas area tersebut dengan confidence. Nah, kalau kita bisa close di atas setidaknya area 61.500 teman-teman, saya rasa saya cukup yakin bisa menyatakan bahwa area 60.000 kemungkinan akan kita kembali flip menjadi area support. Nah, baiknya lagi teman-teman, kalau misalnya kita bisa melihat selama beberapa hari ke depan, Bitcoin akan mampu maintain di atas area ini. Jadi step pertama bagi kita untuk melihat reversal itu telah terlaksana teman-teman. Yaitu adalah kita telah berhasil untuk breakout kembali di atas area $60.000. Itu baru step pertama. Step kedua yang mau kita lihat, untuk saya dapat lebih confidence menyatakan bahwa kita sepertinya akan bergerak jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat hari ini, adalah kalau ada konsolidasi yang kita lihat di sini. Jika kita bisa mendapatkan konsolidasi selama 1 atau 2 minggu di sekitaran area ini, maka saya cukup meyakini bahwa itu menjadi sebuah awal bagi Bitcoin untuk kembali ngeretest setidaknya ke area 66 sampai 67.000 dolar sebagai area key level berikutnya. Yang kalau mampu kita break, teman-teman, yang kalau mampu kita break area 66 sampai 67.000 tersebut, saya rasa tidak akan ada lagi alasan untuk Bitcoin untuk tidak kembali ke area all time high atau bahkan breakout menuju ke area all time high yang baru. Sebagai perspektif, teman-teman, kita telah mengalami konsolidasi di sekitaran area range 70-an ribu ke 60.000 ini. Itu bukan hampir ya, tapi lebih dari 4 bulan, teman-teman. Lebih dari 4 bulan kita terkonsolidasi di sini, dan saya rasa kalau misalnya kita memang mau menyelesaikan konsolidasinya, waktunya juga sudah cukup. Kurang lebih 4 bulan kita konsolidasi. Tapi apakah kita akan langsung bergerak seperti ini ke atas? Ya, saya rasa kemungkinannya sangat kecil ya gitu ya. Saya rasa kita masih akan menghadapi berbagai tantangan di pertengahan jalan, setidaknya di area 66 sampai 67 yang mungkin akan provide some selling pressure lagi. Dan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu ya teman-teman, sebelum pada akhirnya kita menuju ke area ini atau bahkan kembali ke area all time high. Jadi tesis bahwa kita mungkin bisa mendapatkan all time high baru di kuartal 4 tahun 2024 ini, saya rasa cukup make sense gitu. Sekarang kita sudah di bulan Juli, ya kan? Masuk Agustus, September. Berarti kita mempunyai kurang waktu 2 bulan gitu ya. Mungkin baru Oktober, November, Desember, di mana kita bisa melihat Bitcoin masuk ke fase price discovery. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa membuat saya kembali flip ke arah bearish, teman-teman, adalah jika kita melihat closing daily candle kali ini kembali di bawah area kotak ungu yang saya buat di sini, atau di bawah 61.500, dan kemudian kita mendapatkan ada satu candle merah di sini. Oke, jadi ini candle retest, ini candle manipulasi, ini candle bearish. Nah, kalau itu yang kita lihat, maka itu bukan berita baik, karena itu bisa jadi berarti kita hanya memang sekedar retest ke area 60.000 dan akan kemudian mengalami sell off. Ya walaupun sekali lagi ini bukan harapan kita semua ya, yang kita mau lihat terjadi adalah kita berhasil close di atas 61.500 dan konsolidasi di atas area tersebut selama beberapa waktu sebelum pada akhirnya kita bersiap untuk mengarah ke angka yang jauh lebih tinggi. Tapi untuk sementara saya rasa rally yang kita lihat di Bitcoin ini juga sudah cukup kencang, teman-teman. Oke. Ada 11% di sini kenaikannya. Dan saya rasa maksimalnya gitu ya. Maksimalnya kita hanya akan nyampe ke 63.800 di sini sebelum mendapatkan ada pullback. Ini adalah maksimumnya. Tapi tidak harus nyampe ke sana sebelum dapat pullback. Jadi bisa aja dari sini kita juga udah akan start pullback, teman-teman. Tapi maksimalnya kalau kita masih akan rally dari sini 63.600 sampai 700 saya rasa akan menjadi mungkin yang terakhir gitu ya, sebelum pada akhir kita akan mendapatkan rally. Pullback.
Tapi itu opini saya. Sehingga dengan pengetahuan saya tersebut, teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk dari retest di sini, atau belum sempat masuk dari sini, untuk long gitu ya, maka ini menurut saya pribadi bukan saatnya lagi untuk kembali masuk ke arah long. Kenapa? Karena kalau kalian masuk di sini, berarti kalian membeli pada saat kita lagi rally kencang. Dan biasanya itu didasari oleh FOMO. Kalau kalian mau masuk, teman-teman, setidak-tidaknya tunggulah ada pullback terlebih dahulu. Semacam konsolidasi. Kalau kalian mendapatkan ada continuation pattern, seperti yang mungkin kita bisa lihat di sini, ini mungkin baru bisa kalian manfaatkan kembali sebagai semacam long setup. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, biarkan dulu Bitcoin melakukan apa yang dia mau lakukan. Kemudian kasih kita clue berikutnya tentang apa yang bisa menjadi setup kita berikutnya. Dan baru dari sana kita ambil lagi setupnya. Kalau yang terakhir saya sampaikan pada saat itu, probabilitasnya 70-80% kita bakal kembali rally ke 60.000. Oke? Dan kalau misalnya ada reversal pattern dari sana, saya justru sarankan teman-teman untuk short. Tapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan ada reversal pattern di sana. Dan kita terus mengalami rally. Jadi, yang kemarin ekspektasi kita benar, kita setidaknya nyampe ke area 60.000, walaupun yang tidak sesuai ekspektasi adalah saya tidak expect bahwa kita bakalan break di atas 60.000 dengan semudah ini. Dan untuk sementara, sekarang bias saya adalah kembali ke, untuk short term banget ya, kembali ke arah abu-abu teman-teman. Walaupun kita mendapatkan rally yang sangat kencang di sini, tapi saya rasa udah dekat waktunya bagi kita untuk kembali mendapatkan pullback. Antara dari sini atau setidaknya dari area 63.700 itu maksimal menurut saya, dan kita akan mendapatkan pullback. Pullbacknya seberapa dalam saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada semacam continuation pattern yang bisa kita lihat di sini, maka itu bisa menjadi peluang bagi berikutnya bagi teman-teman yang merupakan swing trader untuk start kembali mencari setup. Karena dari sini tidak ada halangan yang berarti menurut saya bagi Bitcoin untuk kembali melanjutkan kenaikan selain di sekitaran area 66 sampai 67 ribu dolar. Sehingga kalau misalnya kalian bisa mendapatkan setup dan entry di sekitaran area 61 di sini, saya rasa akan menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang cukup memadai. Oke, bisa jadi mungkin di sekitaran area 2 atau 3 banding 1. Atau kalau kalian targetkan sampai ke area all time high, ya tentunya itu risk to reward ratio-nya bisa jauh lebih baik lagi. So, untuk sementara, so far so good. Tapi yang intinya mau saya lihat terjadi adalah Bitcoin mampu closing daily candle setidaknya satu hari lah ya, di atas 61.500. Baiknya lagi kalau misalnya beberapa hari di atas 61.500. Dan pada saat itu terjadi, saya mungkin akan lebih confidence menyatakan bahwa kita akan kembali flip area 60.000 sebagai area support. Dan kita bisa bersiap untuk kembali menuju ke area 66 sampai 67.000. So, saya rasa itu aja sih untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.